Kerajaan masyarakat Batak yang dipimpin oleh Raja Sisingamangaraja, pusat pemerintahannya ada di Bakara. Sejak tahun 1870, yang menjadi raja adalah Patuan Bosar Ompu Pulau Batu yang bergelar Sisingamangaraja XII. Pada tahun 1878, Raja Sisingamangaraja XII angkat senjata memimpin rakyat Batak untuk melawan Belanda. Perlu diketahui bahwa setelah Perang Padri berakhir, Belanda terus meluaskan daerah pengaruhnya. Belanda mulai memasuki tanah Batak seperti Mandailing, Angkola, Padang Lawas, Sipirok, bahkan sampai ke Tapanuli. Hal ini jelas merupakan ancaman serius bagi kekuasaan Raja Batak, yaitu Sisingamangaraja XII. Masuknya dominasi Belanda ke tanah Batak ini juga disertai dengan penyebaran agama Kristen. Penyebaran agama Kristen ini ditentang oleh Sisingamangaraja XII karena dikhawatirkan perkembangan agama Kristen itu akan menghilangkan tatanan tradisional dalam bentuk kesatuan negeri yang telah ada secara turun-temurun. Untuk menghalangi proses kristenisasi ini, pada tahun 1877, Raja Sisingamangaraja XII berkampanye keliling ke daerah-daerah untuk menghimbau agar masyarakat mengusir para zending yang memaksakan agama Kristen kepada penduduk. Masuknya pengaruh Belanda ini juga akan mengancam kelestarian tradisi dan adat asli orang-orang Batak. Akibat kampanye dari Raja Sisingamangaraja XII telah menimbulkan ekses pengusiran para zending. Bahkan ada penyerbuan dan pembakaran terhadap pos-pos zending di Silindung. Kejadian ini telah memicu kemarahan Belanda, dan dengan alasan melindungi para zending, maka pada tanggal 8 Januari 1878, Belanda mengirim pasukan untuk menduduki Silindung. Pecahlah Perang Batak. Alasan untuk melindungi para zending tentu alasan yang dibuat-buat oleh Belanda. Karena yang jelas Belanda menduduki Silindung sebagai langkah awal untuk memasuki tanah Batak yang merupakan wilayah kekuasaan Raja Sisingamangaraja XII. Belanda ingin menguasai seluruh tanah Batak. Kali pertama, pasukan Belanda yang dipimpin oleh Kapten Skelton menuju Bahal Batu. Rakyat Batak di bawah pimpinan langsung Raja Sisingamangaraja XII melakukan perlawanan terhadap gerakan pasukan Belanda di Bahal Batu. Dalam menghadapi perang melawan Belanda ini, rakyat Batak sudah menyiapkan benteng pertahanan, seperti benteng alam yang terdapat di dataran tinggi Toba dan Silindung. Pertempuran pertama terjadi di Bahal Batu. Sisingamangaraja XII dengan pasukannya berusaha memberikan perlawanan sekuat tenaga. Tetapi nampaknya kekuatan pasukan Batak tidak seimbang dengan kekuatan tentara Belanda, sehingga pasukan Sisingamangaraja XII harus ditarik mundur. Akibatnya, justru pertempuran merembet ke daerah lain, misalnya sampai di Butar. Karena dengan gerakan mundur tadi, pasukan Sisingamangaraja XII juga melakukan penyerangan pada pos-pos Belanda yang lain. Perang Batak ini semakin meluas ke daerah-daerah lain. Setelah berhasil menggagalkan berbagai serangan dari pasukan Sisingamangaraja XII, Belanda mulai bergerak ke Bakara. Bakara merupakan benteng dan istana kerajaan Sisingamangaraja. Dengan jumlah pasukan yang cukup besar, Belanda mulai mengepung Bakara. Letnan Kitchener menyerang dari arah selatan, Stelter mendesak dari sebelah timur, sementara Vandenberg mengepung dari arah barat. Beberapa komandan tempur Belanda berusaha memasuki benteng Bakara, tetapi selalu dapat dihalau dengan lemparan batu oleh para pejuang Batak. Akhirnya, benteng dan istana Bakara dihujani tembakan-tembakan yang begitu gencar, sehingga benteng itu dapat diduduki Belanda. Sisingamangaraja dan sisa pasukannya berhasil meloloskan diri dan menyingkir ke daerah Paranginan di bagian selatan Danau Toba. Belanda terus memburu Sisingamangaraja. Sisingamangaraja kemudian menyingkir ke Lintung. Belanda terus mengejar Sisingamangaraja, terus bergerak ke Tambunan, Laguboti, sampai terus ke Baligi.
Dengan kekuatan pasukannya, Belanda dapat menguasai tempat-tempat itu semua, sehingga semua daerah di sekitar Danau Toba sudah dikuasai oleh Belanda. Sisingamangaraja XII dengan sisa pasukannya bergerak menuju Hutapuong. Pada Juli 1889, Sisingamangaraja XII kembali angkat senjata melawan ekspedisi Belanda. Di Hutapuong ini, pasukan Sisingamangaraja XII bertahan cukup lama. Tetapi pada tanggal 4 September 1899, Hutapuong juga jatuh ke tangan Belanda. Sisingamangaraja XII kemudian membuat pertahanan di Pakpak dan Dairi. Pasukan Belanda di bawah komando Van Daden mengadakan gerakan sapu bersih terhadap kantong-kantong pertahanan dari Aceh sampai Tanah Gayo, termasuk yang ada di Tanah Batak. Tahun 1907, pasukan Belanda di bawah komando Hans Christoffel memfokuskan untuk menangkap Sisingamangaraja XII. Sisingamangaraja XII berhasil dikepung rapat di daerah segitiga Barus, Sidikalang, dan Singkel. Dalam pengepungan ini, Belanda menggunakan cara licik, yakni menangkap Boru Sagala, istri dari Sisingamangaraja XII, dan kedua anaknya. Dengan beban psikologis yang berat, Sisingamangaraja XII tetap bertahan, tidak mau menyerah. Akhirnya pada tanggal 17 Juni 1907 siang, pasukan Belanda dikerahkan untuk menangkap Sisingamangaraja XII di pos pertahanannya di Aik Sibul Bulon di daerah Dairi. Dalam keadaan terdesak, Sisingamangaraja XII dengan putra-putranya tetap bertahan dan melakukan perlawanan sekuat tenaga. Tetapi dalam pertempuran itu, Sisingamangaraja XII tertembak mati. Begitu juga dengan putrinya Lopian dan dua orang putranya, Sutan Nagari dan Patuan. Dengan demikian, berakhirlah Perang Batak.